Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Arais. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Saya mahasiswa semester 2. Jadi, saya akan membuat video pembelajaran mengenai tokoh filsafat pendidikan untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat pendidikan, yakni dosen pengampu Bapak Firman Sidik MPDI. Nah, dalam video ini saya akan membahas tentang tokoh filsafat pendidikan Islam, yakni Ibnu Khaldun. Baik, langsung saja masuk pada pembahasan. Jadi, pertama saya akan membahas biografi singkat dari Ibnu Khaldun. Nah, Ibnu Khaldun memiliki nama lengkap Abu Zaid Abdurrahman Ibnu Khaldun. Kemudian beliau mendapat gelar Waliyuddin. Ia lahir di Tunisia pada awal bulan Ramadan 732 Hijriah atau 1332 Masehi, dan beliau meninggal di Kairo, Mesir pada tanggal 25 Ramadan 808 Hijriah atau pada 1406 Hijriah. Ibnu Khaldun ini merupakan tokoh muslim terkemuka pada zaman. Adapun pendidikan yang diperoleh Ibnu Khaldun diantaranya adalah pelajaran agama, bahasa, logika, dan filsafat. Sebagai gurunya yang utama adalah ayahnya sendiri. Di samping Ibnu Khaldun juga menghafal Al-Quran, mempelajari fisika dan matematika dari ulama-ulama besar pada masanya. Di antara guru-guru Ibnu Khaldun adalah Muhammad bin Sa'd Burol al-Ash'ari, Muhammad bin Abdissalam, Muhammad bin Abdul Muhaimin al-Hadrami, dan Abu Abdillah Muhammad bin Ibrahim al-Abili. Dari merekalah Ibnu Khaldun mendapatkan berbagai macam ilmu pengetahuan. Pembahasan kedua adalah pemikiran Ibnu Khaldun terhadap filsafat pendidikan. Menurut Ibnu Khaldun, secara esensial manusia itu bodoh dan menjadi berilmu melalui pencarian ilmu pengetahuan. Alasan yang dikemukakan bahwa manusia adalah bagian dari jenis binatang dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membedakannya dengan binatang dengan diberi akal pikiran. Kemampuan manusia untuk berpikir baru dapat dicapai setelah sifat kebinatangannya mencapai kesempurnaan, yaitu dengan melalui proses kemampuan membedakan. Sebelum pada tahap ini, manusia sama sekali persis seperti binatang. Jadi, manusia hanya berupa setetes sperma, segumpal darah, sekerat daging, dan masih ditentukan rupa mentalnya. Kemudian Allah memberikan anugerah berupa pendengaran, penglihatan, dan akal. Pada waktu itu manusia adalah materi sepenuhnya. Karena itu dia tidak mempunyai ilmu pengetahuan. Dia mencapai kesempurnaan bentuknya melalui ilmu pengetahuan yang dicari melalui organ tubuhnya sendiri. Setelah manusia mencapai eksistensinya, dia siap menerima apa yang dibawa para nabi dan mengamalkannya demi akhiratnya. Tidak selalu berpikir tentang semuanya. Dari pikiran ini tercipta berbagai ilmu pengetahuan dan keahlian-keahlian. Inilah yang dimaksud oleh Ibnu Khaldun atau yang dikatakan oleh Ibnu Khaldun bahwa ilmu pengetahuan merupakan hal yang alami di dalam peradaban. Selanjutnya pembahasan ketiga, yaitu tujuan pendidikan menurut Ibnu Khaldun. Adapun tujuan pendidikan, Ibnu Khaldun tidak merumuskannya secara jelas di dalam mukadimahnya. Akan tetapi di uraian yang tersirat dapat diketahui tujuan yang seharusnya dicapai di dalam pendidikan bukan hanya bertujuan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, akan tetapi juga untuk mendapatkan keahlian. Ibnu Khaldun telah memberikan porsi yang sama antara apa yang akan dicapai dalam urusan ukhrawi dan duniawi, karena baginya pendidikan adalah jalan untuk memperoleh rezeki. Maka atas dasar itulah Ibnu Khaldun beranggapan bahwa target pendidikan adalah memberikan kesempatan kepada pikiran untuk aktif dan bekerja. Dia memang aktivitas ini sangat penting bagi terbukanya pikiran dan kematangan individu, karena kematangan berpikir adalah alat kemajuan ilmu industri dan sistem sosial. Pembahasan yang terakhir adalah karya dari Ibnu Khaldun.
Ibnu Khaldun terkenal sebagai ilmuwan besar karena karya Muqaddimahnya. Karya monumentalnya ini telah membuat para sarjana baik di barat maupun di timur begitu mengaguminya, sampai-sampai Windelband dalam filsafat sejarahnya menyebutnya sebagai tokoh ajaib yang sama sekali lepas baik dari masa lampau maupun masa yang akan datang. Sebenarnya Ibnu Khaldun sudah memulai karirnya dalam bidang tulis-menulis semenjak masa mudanya, tak kala ia masih menuntut ilmu pengetahuan dan kemudian dilanjutkan ketika ia aktif dalam dunia politik dan pemerintahan. Adapun hasil karya-karyanya yang terkenal diantaranya adalah Kitab Muqaddimah, Kitab Al-Ibar, dan Kitab Al-Thariq. Itulah karya-karya dari Ibnu Khaldun. Itulah video pembelajaran dari saya mengenai salah satu tokoh filsafat pendidikan Islam. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.